Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi tetap saja tidak cukup untuk dipilih? Pernahkah kamu harus menjelaskan diri berulang kali, seolah-olah mencintai adalah negosiasi yang tak pernah berakhir? Jika pernah merasa tak terlihat saat memberikan cinta tanpa syarat, video ini untukmu. Karena hari ini, kita akan menjelajahi bersama 9 kunci psikologis yang akan membantu kamu berhenti menjadi pilihan, dan menjadi kehadiran yang berharga, magnetis, dan tak terlupakan. Dan tidak, ini bukan tentang strategi pemikat. Ini tentang transformasi internal dan emosional yang akan mengubah energimu dan cara dunia memandangmu. Siapkan diri untuk percakapan jujur, intens, dan sangat mengungkap. Karena dianggap sebagai sesuatu yang istimewa bukanlah sekadar keinginan, melainkan konsekuensi dari evolusimu. Kunci 1. Konsep diri dan citra diri. Semua dimulai di tempat yang sangat sunyi, di dalam dirimu. Cara kamu melihat diri sendiri, apa yang kamu yakini pantas kamu dapatkan, cerita yang kamu ulangi secara internal tentang nilai dirimu, mendefinisikan cara kamu berinteraksi dengan dunia. Jika di dalam dirimu masih percaya bahwa kamu harus membuktikan diri layak dicintai, bahwa kamu harus berusaha agar dipilih, agar dilihat, agar tidak ditinggalkan, maka kamu akan bertindak berdasarkan kebutuhan itu. Dan energi itu tersampaikan, meskipun kamu tidak mengucap sepatah kata pun. Itu terasa dalam apa yang kamu izinkan, dalam apa yang kamu diamkan, dalam apa yang kamu terima meskipun menyakitkan. Ketika kamu melihat dirimu sebagai pilihan, sebagai seseorang yang harus terus-menerus membuktikan nilainya, secara tidak sadar kamu menurunkan frekuensimu. Dan hal itu memengaruhi cara orang lain memperlakukanmu. Ini bukan tentang seberapa banyak yang kamu berikan atau seberapa keras kamu berusaha. Ini tentang apa yang kamu yakini tentang nilaimu, bahkan ketika tidak ada yang melihatmu. Bahkan ketika kamu tidak dipilih. Perubahan sejati dimulai ketika kamu memutuskan untuk berhenti mencari validasi dari luar dan mulai memperlakukan dirimu sebagai seseorang yang suci. Sebagai seseorang yang tidak memohon, tidak bersaing, dan tidak menawarkan diri secara emosional. Ketika kamu mengakui dirimu sebagai kemewahan emosional, orang lain hanya memiliki 2 pilihan, sejalan denganmu atau menjauh. Dan meskipun pada awalnya terlihat seperti kerugian, seringkali ketika seseorang menjauh, itu hanyalah hidup yang membersihkan jalan. Karena apa yang pergi ketika kamu naik level, sebenarnya tidak pernah benar-benar siap untuk tinggal. Mulailah dengan melihat dirimu dengan mata yang berbeda. Bukan dari apa yang kamu rasa kurang, tapi dari wanita yang sedang kamu bangunkan. Kuat, sadar, penuh cinta, dan seimbang. Nilai dirimu tidak perlu dipohonkan. Nilai dirimu diwujudkan. Dan ketika kamu mewujudkannya, dunia akan merasakannya. Kunci 2. Kehadiran versus ketidakhadiran. Tersedia bukanlah sama dengan hadir. Banyak wanita mengira selalu waspada, merespons cepat, menunjukkan diri yang mudah diakses, atau ada untuk segala hal adalah koneksi yang sejati. Tapi kenyataannya, ketersediaan konstan itu seringkali bukan cinta, melainkan kecemasan. Itu adalah rasa takut ditinggalkan yang disamarkan sebagai pengorbanan. Itu adalah cara diam-diam memohon perhatian tanpa menyadarinya. Berapa kali Anda harus membenarkan mengapa Anda layak mendapatkan pesan? Panggilan? Penjelasan? Rasa kosong itu, rasa cemas yang muncul saat mereka tidak merespon seperti yang Anda harapkan, tidak berasal dari kebutuhan nyata akan cinta, melainkan dari ketidakharmonisannya mendalam dengan diri sendiri. Karena ketika seorang wanita terputus dari kekuatan batinnya, energinya menjadi kabur, tergantung, dan hampir tak terlihat. Ia padam. Sebaliknya, ketika seorang wanita menemukan kembali dirinya, kehadirannya menjadi magnetis. Dia tidak perlu meminta perhatian, karena energinya secara alami menarik perhatian. Dia tidak lagi mencari untuk didengar, karena kehadirannya sendiri berbicara. Dia tidak lagi memaksa untuk dilihat, karena dia memancarkan sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Seorang wanita yang berada dalam keseimbangan,
yang telah melakukan pekerjaan batin untuk melihat dirinya sendiri, mengakui nilainya, dan menyembuhkan kekosongannya, tidak lagi perlu ada di mana-mana atau tersedia untuk semua orang. Dia belajar untuk mundur tanpa drama, untuk mengamati tanpa terserap, untuk ada tanpa perlu membuktikan. Itulah perbedaan besar antara hadir dan tersedia. Hadir berarti terhubung dengan diri sendiri, menghuni tubuhmu, energimu, dan martabatmu. Berarti mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Berarti tidak perlu menjelaskan setiap kali Anda memilih kedamaian Anda. Ketidakhadiran, di sisi lain, tidak selalu fisik. Terkadang Anda secara fisik ada di sana, tetapi secara emosional kosong, lelah, menunggu seseorang untuk mengisi Anda. Tetapi kenyataannya, ketika energi Anda tersebar di 1000 tempat dan orang, Anda kehilangan kekuatan. Anda kehilangan kejernihan. Dan yang terpenting, Anda kehilangan kehadiran. Seorang wanita yang telah menemukan dirinya kembali tidak perlu berteriak untuk didengar. Dia tidak perlu menunjukkan segalanya untuk diperhatikan. Energinya berbicara terlebih dahulu. Kesunyiannya juga. Kehadirannya adalah pesan. Dan pesan itu berkata, "Aku di sini. Utuh. Lengkap. Aku tidak membutuhkanmu untuk merasa berharga, tetapi jika kamu memilih untuk tinggal, itu akan didasarkan pada rasa hormat dan timbal balik." Kunci 3. Membangun kehidupan sendiri. Memiliki kehidupan sendiri tidak berarti selalu sibuk atau mengisi jadwalmu agar tidak berpikir. Itu berarti memiliki ruang batin dan luar yang menjadi milikmu. Itu berarti duniamu tidak berputar di sekitar apakah seseorang menghubungimu, mencarimu, atau mengapresiasimu. Memiliki kehidupan sendiri berarti dipenuhi dengan aktivitas, kebiasaan, ritual, koneksi, dan impian yang berasal dari dirimu sendiri, bukan dari rasa takut akan kesepian. Itu berarti berhenti menunggu hubungan datang untuk mulai hidup, dan memahami bahwa hidupmu sudah menjadi panggung utama. Seorang wanita yang telah membangun kehidupan sendiri tidak perlu diselamatkan. Dia tidak menunggu seseorang datang untuk menyelamatkannya dari kebosanan, kesepian, atau kekosongan. Karena dia telah belajar mengisi dunianya dengan hal-hal yang memberinya nutrisi. Dia tidak lagi mencari hubungan karena kekurangan, tetapi karena ekspansi. Bukan karena dia membutuhkannya, tetapi karena dia bisa menambahkannya. Kesalahan terletak pada keyakinan bahwa cinta adalah tujuan. Tetapi cinta sejati bukanlah takdir, itu adalah teman. Dan hanya orang yang tidak datang untuk melengkapi apa yang belum kamu kerjakan yang bisa berjalan di sampingmu. Rutinitasmu tidak perlu sempurna, tetapi harus menjadi milikmu. Sebuah rutinitas yang dipilih, yang membuatmu bahagia, yang menghubungkanmu dengan esensimu, yang memberimu makna. Ini bukan tentang sibuk, tetapi tentang berkomitmen pada kesejahteraanmu, pada evolusimu, pada kenikmatanmu. Perbedaan antara seorang wanita yang kosong dan seorang wanita yang penuh adalah bahwa yang satu menunggu untuk diundang untuk hidup, dan yang lain sudah hidup. Seorang wanita yang membangun hidupnya dari dalam tahu siapa dirinya, tahu apa yang dia inginkan, dan tidak teralihkan oleh janji kosong. Karena dunianya tidak hancur karena ketidakhadiran seseorang. Dia begitu penuh dengan dirinya sendiri, sehingga siapapun yang ingin berada dalam hidupnya harus datang dengan rasa hormat dan keberanian. Bukan untuk menyelamatkannya, bukan untuk mengisinya, tetapi untuk berjalan di sampingnya. Dari keseimbangan, dari saling mengagumi. Ketika kamu membangun hidup yang menginspirasi, yang menopang, yang mencerminkan dirimu, segalanya berubah. Karena energi berubah. Kamu tidak lagi memancarkan kebutuhan, melainkan kelimpahan. Kamu tidak lagi mengejar, melainkan menarik. Kamu tidak lagi memohon, melainkan memilih. Dan dari sana, kamu hanya berhubungan dengan siapa yang siap berbagi, bukan untuk mengonsumsi. Kunci 4. Misteri sebagai hormat diri. Misteri sejati bukan tentang menghilang untuk menimbulkan rasa penasaran atau bermain-main dengan waktu untuk memanipulasi emosi.
Perilaku semacam itu bukan misteri, itu adalah ketidakamanan yang disamarkan sebagai strategi. Misteri autentik lahir dari rasa hormat yang mendalam terhadap diri sendiri. Itu adalah cara untuk mengatakan kepada dunia, tidak semua tentang diriku tersedia secara instan. Tidak semua ditampilkan seketika. Bukan karena takut, tetapi karena saya telah belajar menghargai siapa diri saya. Dan ketika sesuatu berharga, itu tidak dipamerkan tanpa kesadaran. Seorang wanita yang menghargai diri sendiri tidak terburu-buru menunjukkan segalanya. Dia tidak menyerahkan jiwanya pada pertemuan pertama atau mengungkapkan ceritanya kepada orang yang belum menunjukkan kedewasaan untuk menahannya. Itu bukan kedinginan, itu kebijaksanaan. Karena dia memahami bahwa ikatan yang dalam dibangun secara berlapis, bukan dengan kecepatan. Siapapun yang siap untuk terhubung dengan tulus, akan tahu cara menunggu. Akan tahu cara mengamati. Akan tahu cara bertahan. Rahasia itu tidak menjauhkan. Sebaliknya, rahasia itu menimbulkan rasa hormat. Karena berasal dari energi yang tidak merayap. Yang tidak ditawarkan dari kebutuhan. Berasal dari seorang wanita yang tidak putus asa untuk ditemukan, tetapi telah belajar untuk menunjukkan dirinya hanya kepada siapa yang pantas melihatnya. Ada bagian dari dirimu yang tidak untuk sembarang orang. Bukan karena kamu menyembunyikan sesuatu, tetapi karena kamu telah menjadi penjaga hatimu sendiri. Dan kamu tidak lagi membuka pintu bagi mereka yang hanya ingin melihat tanpa masuk. Menjadi misterius bukan berarti menyembunyikan diri, tetapi mengenal dirimu begitu baik sehingga kamu tahu apa yang harus dibagikan dan kapan. Bukan untuk menciptakan jarak, tetapi untuk menciptakan nilai. Karena kamu memahami bahwa mengungkapkan dunia batinmu adalah tindakan suci. Dan hanya orang yang memandangmu dengan hormat yang boleh masuk. Karena tidak semua orang siap untuk kedalaman yang ada di dalam dirimu. Misteri yang dijaga dengan baik bukanlah kedinginan, melainkan kehadiran yang sadar. Kamu tidak perlu berteriak tentang ceritamu untuk dilihat. Kamu tidak perlu menceritakan semuanya untuk dihargai. Karena cara kamu ada. Cara kamu memandang, cara kamu berkata sedikit, sudah menyampaikan banyak hal. Dan itu, di dunia di mana semua orang berlomba-lomba mencari perhatian, membuatmu tak terlupakan. Kunci 5. Elegancia emosional. Keanggunan sejati tidak ada hubungannya dengan pakaian mahal, berjalan seperti di catwalk, atau berbicara dengan kata-kata yang rumit. Keanggunan emosional jauh lebih dalam. Itu adalah cara Anda menghuni diri sendiri dari dalam. Itu adalah energi yang Anda pancarkan ketika Anda tidak lagi membutuhkan persetujuan eksternal untuk merasa cukup. Itu adalah martabat dengan yang Anda jalani di dunia ini ketika Anda tahu bahwa Anda tidak perlu memohon cinta atau membenarkan keberadaan Anda. Seorang wanita yang elegan secara emosional tidak berusaha untuk menyesuaikan diri, dia tetap pada dirinya sendiri. Dia tidak bersaing, dia fokus. Dia tidak terganggu oleh ketidakpedulian orang lain, karena dia telah belajar bahwa kedamaiannya tidak tergantung pada apa yang orang lain lakukan atau tidak lakukan. Dia tidak mengejar. Dia tidak menuntut untuk dilihat. Karena dia tahu bahwa kehadirannya yang tenang, sejalan, dan konsisten sudah cukup untuk mengubah ruang apapun. Dan magnetisme itu tidak bisa dibeli, tetapi ditanamkan. Wanita itu tidak masuk ke suatu tempat meminta perhatian. Dia datang dengan ketegasan yang tenang. Dengan tatapan yang pasti. Dengan kata-kata lembut tetapi berakar. Energinya berbicara sebelum mulutnya. Karena dia telah berhenti hidup dalam mode waspada dan mulai hidup dalam mode keaslian. Dan konsistensi antara apa yang dia rasakan, pikirkan, dan lakukan, itulah yang benar-benar berdampak. Keanggunan emosional juga terlihat dalam cara dia mundur. Dalam cara dia menetapkan batas tanpa keributan. Dalam cara dia mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Dalam cara dia tidak terganggu oleh terburu-burunya orang lain. Karena dia telah berdamai dengan kesendiriannya sendiri. Karena dia tidak menunggu untuk dipilih, dia telah memilih dirinya sendiri.
Dan dari sana, dia hanya mengizinkan hubungan yang menghormati pilihan itu. Seorang wanita yang seimbang bukanlah sesuatu yang tidak terjangkau, dia jelas. Dia bukan sombong, dia tegas. Dia tidak bergerak karena kecemasan, dia bergerak karena niat. Dan cara dia ada, kehadiran yang tidak menuntut, tidak membenarkan diri, tidak terburu-buru, itulah yang menjadikannya kemewahan emosional. Karena di dunia yang penuh kebisingan, ketenangannya menjadi tak tertahankan. Kunci 6, kekuatan kata tidak. Mengatakan tidak adalah salah satu tindakan paling kuat dan membebaskan yang dapat dilakukan seorang wanita. Dan, secara paradoks, ini juga salah satu yang paling sulit ketika sebagian besar hidupnya dihabiskan dengan memprioritaskan kebutuhan orang lain, diam karena takut konflik, atau mengatakan ya karena takut ditolak. Banyak wanita dididik untuk menyenangkan, untuk menyesuaikan diri, untuk tidak mengganggu. Dan begitu, mereka akhirnya mengatakannya pada hubungan yang menguras tenaga, pada kata-kata yang menyakitkan, pada hubungan yang tidak menghargai mereka, hanya untuk tidak sendirian. Tapi cinta diri yang sejati dimulai dengan sebuah tidak. Sebuah tidak yang jelas. Sebuah tidak yang tidak perlu dijelaskan. Sebuah tidak yang tidak memerlukan penjelasan. Karena Anda tidak menolak cinta. Anda menolak segala sesuatu yang menirunya. Segala sesuatu yang menyamar sebagai kasih sayang, tetapi sebenarnya adalah kontrol, ketergantungan, atau kebutuhan. Tidak melindungi energi Anda. Melindungi waktu Anda. Melindungi kesehatan mental Anda. Itu adalah batas suci yang memisahkan apa yang Anda layak dapatkan dari apa yang tidak lagi Anda izinkan. Ketika kamu belajar mengatakan tidak tanpa rasa bersalah, tanpa takut, tanpa kecemasan, kamu mengirimkan pesan kuat ke dunia. Kamu tidak lagi tersedia untuk hal-hal yang merendahkanmu. Dan ya, mungkin beberapa orang akan kesal dengan batasmu. Mungkin mereka akan menyebutmu dingin, egois, atau sulit. Tapi itu tidak berbicara tentangmu, itu berbicara tentang mereka. Karena siapapun yang tersinggung oleh tidak Anda, kemungkinan besar hanya ingin akses bebas ke hidup Anda, bukan koneksi nyata yang didasarkan pada saling menghormati. Mengatakan tidak juga merupakan bentuk pembersihan emosional. Itu adalah membuat ruang. Itu adalah membiarkan yang autentik datang, tanpa harus menegosiasikan martabat Anda. Itu adalah memilih diri sendiri. Dan ketika Anda belajar memilih diri sendiri, Anda berhenti memohon perhatian, kasih sayang, atau validasi. Seorang wanita yang tahu cara mengatakan tidak menjadi jelas, tegas, dan kokoh. Bukan karena keras, tetapi karena cinta diri. Dan dari sana, hubungan berubah. Karena sekarang, hanya ada tempat untuk mereka yang tahu cara mencintai tanpa menginvasi, tanpa menuntut, tanpa memanipulasi. Tidak, bukanlah penolakan. Itu adalah arah. Itu adalah perawatan diri. Itu adalah evolusi. Kunci 7, reaksi versus tanggapan. Bereaksi adalah bertindak dari luka. Bertindak dari terburu-buru, dari dorongan, dari kebutuhan untuk membela diri dengan segala cara. Itu saat kamu merasa bahwa jika tidak berteriak, jika tidak menjelaskan diri, jika tidak segera bertindak, kamu akan kehilangan segalanya. Tapi sebenarnya, saat bereaksi tanpa berpikir panjang, yang paling kamu hilangkan adalah dirimu sendiri. Bereaksi adalah membiarkan emosi yang terpendam mengendalikanmu. Itu adalah merespons dari anak dalam yang terluka, bukan dari wanita sadar yang sedang kamu upayakan untuk menjadi. Itu adalah saat sesuatu atau seseorang menyentuh titik sensitifmu dan kamu merasa harus merespons segera, meskipun itu berarti kehilangan kedamaianmu. Sebaliknya, merespons adalah memilih. Itu memberi dirimu ruang antara apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu lakukan. Itu memberi dirimu izin untuk bernapas sebelum bertindak. Itu berarti, ya, ini menyakitkan, tapi aku tidak perlu meledak untuk menunjukkan itu. Aku tidak perlu putus asa agar mereka mengerti.
Aku tidak perlu kehilangan diriku sendiri dalam upaya agar orang lain tidak pergi. Menanggapi adalah mengambil kendali internal. Bukan atas orang lain. Bukan atas situasi. Tetapi atas dirimu sendiri. Karena ini bukan tentang tidak merasakan, tetapi tentang tidak dikuasai oleh apa yang kamu rasakan. Ini tentang tetap tenang saat segala sesuatu di dalam dirimu ingin meluap. Kematangan emosional tidak terlihat dari cara kamu mencintai saat segala sesuatunya baik-baik saja, tetapi dari cara kamu bertahan saat kekacauan datang. Wanita yang merespons dari kesadaran telah belajar untuk mengamati dirinya sendiri. Dia tidak bertindak dari rasa urgensi. Dia tidak perlu memohon pengertian. Dia berbicara dengan jelas, tetapi tanpa kehilangan diri. Ketika kamu berhasil merespons daripada bereaksi, kamu melindungi energimu, martabatmu, kekuatanmu. Karena kekuatan sejati bukan tentang mengendalikan orang lain, tetapi tentang tetap teguh pada siapa dirimu, tanpa berteriak, tanpa merendahkan diri, tanpa memohon. Dan kedamaian batin yang ditumbuhkan dalam keheningan antara rangsangan dan respons, itulah kekuatan yang mengubah hubunganmu. Karena kamu tidak lagi berusaha didengar dengan berteriak, melainkan berbicara dari tempat yang begitu teguh sehingga kehadiranmu menjadi pesan. Bereaksi adalah mengulangi yang lama. Menanggapi adalah menciptakan yang baru. Dan kamu pantas mendapatkan hubungan di mana kamu bisa memilih dari kesadaran, bukan dari luka. Kunci 8, keheningan sebagai cermin. Keheningan tidak selalu berarti ketidakhadiran. Terkadang, itu adalah kehadiran dalam bentuk yang paling kuat. Ketika kamu berhenti membenarkan diri, menjelaskan apa yang sudah kamu katakan 1000 kali, atau memohon untuk dimengerti, keheninganmu mulai berbicara lebih keras daripada kata-katamu. Ada keheningan yang tidak menghukum, tetapi mencerminkan. Mencerminkan ketidakhadiran timbal balik. Mencerminkan kelelahan membawa beban percakapan emosional. Mencerminkan bahwa sesuatu telah berubah dalam dirimu. Ini bukan tentang memanipulasi dengan keheningan. Ini tentang menggunakannya sebagai batas yang sehat. Karena tidak semua hal layak mendapat jawaban. Tidak semua hal layak mendapat reaksi. Dan tidak semua hal layak mendapat energimu. Ketika kamu memutuskan untuk diam, bukan karena kamu tidak punya suara, tapi karena kamu sudah memilih percakapan mana yang tidak akan kamu ikuti lagi. Karena kamu mengerti bahwa siapa yang tidak menghentikan langkahnya di hadapan penderitaanmu, juga tidak layak mendapat penjelasanmu. Diam adalah cara untuk mengatakan, aku tidak lagi tersedia untuk hal-hal yang menghancurkanku. Itu adalah pernyataan paling jelas tentang batas emosionalmu. Dan siapa yang bisa mendengarnya, akan memahaminya tanpa kamu perlu menaikkan suara. Kunci 9, bahasa internal yang transformatif. Suara paling kuat yang kamu dengar setiap hari adalah suaramu sendiri. Bukan suara yang kamu gunakan untuk berbicara dengan orang lain, tetapi suara yang kamu gunakan untuk berbicara dengan dirimu sendiri. Suara yang tidak didengar oleh siapapun, tetapi yang mendefinisikan segalanya. Jika suara itu mengatakan bahwa kamu tidak layak, bahwa kamu tidak bisa, bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang rusak, itulah yang akan kamu refleksikan. Karena dunia tidak merespons kata-kata eksternalmu, tetapi getaran internalmu. Tetapi ketika suara itu mulai berubah, ketika kamu berbicara dengan hormat, dengan kehadiran, dengan cinta, segalanya di sekitarmu mulai sejajar. Posturmu berubah. Energimu berubah. Dan tanpa banyak bicara, orang-orang merasakannya. Ini bukan tentang mengulang kalimat kosong. Ini tentang mengenali dirimu. Mengoreksi dengan belas kasih. Menguatkan dirimu dengan kebenaran. Dan berhenti mencari validasi di luar yang hanya bisa kamu berikan pada dirimu sendiri. Dialog internalmu menciptakan atmosfer emosionalmu. Dan ketika atmosfer itu aman, penuh cinta, dan teguh, tidak ada yang bisa memperlakukanmu di bawah nilai yang sudah kamu wujudkan. Dan sekarang, apa yang kamu lakukan dengan semua ini? Kamu mulai dengan sebuah keputusan,
berhenti menjadi pilihan dan menjadi kehadiran. Kamu mulai dengan memperlakukan dirimu sebagai kemewahan emosional yang kamu miliki. Untuk mengingatkan dirimu bahwa siapapun yang pantas untukmu akan tahu cara menunggu, merawat, mendengarkan, dan tinggal. Dan yang terpenting, akan tahu cara melihatmu bahkan ketika kamu diam. Dan jika pesan ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jika kamu merasa ini saatnya untuk bangun ke cara baru mencintai dirimu, terhubung, dan ada, berlanggananlah ke saluran ini. Karena di sini, setiap kata adalah undangan untuk kembali pada dirimu, pada pusatmu, pada kekuatanmu, pada kebenaranmu. Sampai jumpa di video berikutnya.